Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak SBY bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi Perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Partai Golkar mempunyai filosofi yang sama dengan Partai Demokrat. Tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014. Dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya pengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Politik CDR atau possible itu kalau dalam keadaan normal, artinya istilah itu dipakai dulu untuk memperlihatkan transaksi-transaksi yang memang masuk akal gitu. Jadi itu seni tentang yang mungkin, artinya politik itu memang tukar tambah yang normal tuh. Tapi di Indonesia tukar tambah itu nggak normal. Itu mesti diubah prinsipnya. Politics is the art of attacking the impossible. Melawan yang tidak mungkin. Kira-kira itu mestinya tuh. Jadi pas sebetulnya begitu tuh. Jadi kita letakkan dulu kenapa Airlangga datang ke Pak SBY, hal yang sebetulnya tidak mungkin, karena tidak mungkin Presiden Jokowi suruh Airlangga pergi ke situ tuh. Tetapi dalam keadaan yang tidak normal itu jadi mungkin. Karena kita menghitung kapasitas Pak Jokowi, artinya makin lama makin kecil dong. Sehingga Airlangga pun disuruh ke Pak SBY atau paling nggak direstui pergi ke SBY. Kan nggak mungkin Airlangga itu sebagai bagian dari kabinet Jokowi itu lenggang kangkung sesuka-suka dia pergi ke SBY kalau nggak ada semacam lampu hijau dari Jokowi itu. Jadi itu dulu yang kita mau sebut politics the art of attacking the impossible. Jadi dari segi itu sinyal pada PDIP juga makin keras bahwa Jokowi tidak suka politik PDIP mengambil Ganjar suka-sukanya tuh. Walaupun kita tahu bahwa masih ada kartu lain dari Jokowi, itu nyuruh PAN mendekat ke PDIP. Tetapi dengan adanya Airlangga ke Jokowi, ke SBY, tentu PAN juga berpikir ulang nih. Jangan-jangan dia sendirian tuh disuruh ke sana tuh.
Ganjarnya PDIP. Jadi memang betul akhirnya dinamika politik itu tidak lagi ditentukan oleh etik politik, tapi oleh permainan-permainan tukar tambah. Memang menjadi dinamis, tapi dinamis dalam hal yang buruk. Airlangga temui SBY, Rocky Gerung sebut kuping Megawati langsung panas. Dikutip dari okflores.com Jakarta, pengurus Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY melansir rmol.id Senin 1 Mei 2023. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan pertemuan itu akan dipimpin oleh Megawati. Rocky Gerung menilai pertemuan Airlangga dan SBY akan mengubah peta politik pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, Rocky Gerung menilai kedatangan Airlangga di kediaman SBY di Cikeas atas perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi. Politik adalah seni melawan yang tidak mungkin, kata Rocky Gerung dilansir melalui tayangan Rocky Gerung Official Senin 1 Mei 2023. Menurut Rocky Gerung, sebenarnya tidak mungkin Airlangga datang ke kediaman SBY kecuali atas izin Pak Jokowi. Kan nggak mungkin Airlangga itu sebagai bagian dari kabinet Jokowi suka-suka dia pergi ke SBY kalau nggak ada semacam lampu hijau dari Jokowi, katanya. Dari segi itu, sinyal pada PDIP juga makin keras bahwa Jokowi tidak suka politik PDIP mengambil Ganjar. Padahal kita tahu bahwa masih ada kartu lain dari Jokowi, imbuhnya. Menurut Rocky Gerung, Jokowi yang dikelilingi surat suara melalui Ganjar adalah sosok yang tidak disukai sebagai calon dari PDIP. Maka dari itu, dalam waktu dekat nanti beberapa hari kita akan lihat ada counter attack serangan balik dari PDIP karena begitu ada kegiatan yang mendekat ke SBY. Kuping Mega itu langsung panas, tegas Rocky. Kunjungan Golkar ke Demokrat semakin menegaskan bahwa Jokowi semakin menjauh dari poros PDIP. Saya juga tidak bisa membayangkan Ibu Mega tiba-tiba dengan transaksi apapun mau menerima Golkar karena agak sulit secara ideologis. Dalam sejarah Golkar, Soeharto kan bermusuhan terus dengan PDIP, jelasnya. Jadi, lanjut Rocky Gerung, sangat mungkin Jokowi sudah berdamai dengan keadaan yang juga harus diperhatikan Anies. Karena itu disuruhlah Airlangga itu mendekat ke kubunya. Ini semakin memperkuat sinyal bahwa Anies akan diterima sebagai kandidat ketiga, terang Rocky. Hal ini juga dipertegas dengan pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Kita sekarang sudah mulai membaca bahwa Pak Jokowi betul-betul tidak happy dengan pencalonan Ganjar Pranowo, ucapnya. Dia tahu bahwa Ganjar itu akhirnya tidak punya efek yang signifikan setelah dihitung-hitung, imbuhnya. Lebih lanjut, menurut Rocky Gerung, Ganjar sendiri tidak menunjukkan mentalitas seorang pemimpin, melainkan hanya sebagai pengurus partai. Ganjar mana yang sebetulnya berwibawa? Nggak ada, karena yang ada Ganjar sebagai petugas partai, bukan Ganjar sebagai calon presiden, ujarnya menyimpulkan pidato Megawati. Seseorang yang sudah ditunjuk oleh sejarah seharusnya sudah bisa menunjukkan kredibilitasnya sebagai calon presiden, tambah Rocky Gerung. Meski Ganjar akan dikenang masyarakat sebagai calon presiden, udah nggak usah peduli lagi soal dia dicalonkan oleh Megawati. Ngapain takut lagi, tegas Rocky Gerung. Saat Ganjar terus menaklukkan Megawati, Rocky mengaku sedang mempromosikan feodalisme. Itu kelemahan moral karena ketika dia dipaksa oleh sejarah untuk jadi leader, dia jadi dealer. Itu yang mau saya tegur, harusnya bisa fighter mengabaikan segala rintangan, tuturnya. Menurutnya, kunjungan Airlangga yang memimpin Indonesia selama 10 tahun ke SBY akan mendapatkan reaksi Megawati.